ossa faciae atau penyusun tulang wajah itu terdiri atas 10 tulang. Yang pertama, os nasal, tulang hidung, nasal. Oke, nasal. Sampai sini doang. Nah, selanjutnya ada namanya os maxilla, di mana os maxilla ini tulang terlebar dari ossa faciae. Kalian lihat gak ini suturanya? Nah, ini maxillanya sampai sini. Maxilla. Oh, pipi. Iya, rahang atas. Oke, itu os maxilla. Selanjutnya ada namanya os incisivum yang di ujung gajah. Terus selanjutnya ada namanya os lacrimal yang sudut mata yang ini. Oke, yang ini aja. Lacrimal. Selanjutnya ada yang namanya os zygomaticus. Itu yang bawah sini. Os zygomaticus. Dan ada yang namanya os pterygoideus. Dia terletak di sisi ventral yang ini, os pterygoideus. Selanjutnya ada yang namanya os palatina. Os palatina itu merupakan cabang dari nervus maxillaris yang akan memberikan persarapan ke daerah bibir, dekat bibir sini. Makanya kalau orang ada operasi gigi, nah ini kelihatan nggak, meskipun rada samar, ada rigi ini. itu operasi dari si foramen infraocular. Kelihatan riginya? Kelihatan. Oke, nah yang di kaudal dari suturanya itu namanya os palatina. Kalau misal di depan sutura yang ini, itu namanya os maxilla. Os maxilla. Terus kalau yang di kaudal dari sutura, os palatina. Nah, itu ya, os palatina, os maxilla. Selanjutnya ada namanya os vomer. Di sini udah putus, tapi os vomer itu harusnya terletak di antara os pterygoideus. Jadi ini cuma tunggal sendiri di tengah sini. Oke, selanjutnya ada namanya os concave. Os concave itu hanya dapat terlihat di sisi medial. Boleh nih, ini namanya os concave. Os concave yang terisi pembuluh darah ini os concave. Kalau di sini Yang kayak atau yang ini kan? Semuanya, Kayak daun atau yang semua? yang semuanya. Nah ini tuh sebenarnya lembaran ya, yang ini sih sebenarnya lebih tepatnya yang ini. Nanti kalau concave sebenarnya kalian melihat lebih jelas di praktikum besok. Pas kambingnya dibelah itu kalian bisa ngeliat concave-nya secara langsung. Atau nama lainnya itu turbinatum. berarti kalau di sini nggak ada. Turbinatum nggak ada, udah copot. Oh, berarti lebih ke yang itu kan lembaran Lebih itu ke- ya. Iya, dan dia tuh lebih kelihatan ketika kalian belajar secara langsung di preparat bahasanya. Os concave. Turbinatum. Dan terakhir, ini namanya os Bola. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pada os nasal. Jadi os nasal itu ada seperti ruang masuknya, atau ya pintu masuk lah ibaratnya. Namanya adalah apertura Nasi osea. Ini juga sama. Wah berat. Apertura nasi osea. Ini aslinya ini kan nutup gini tah. Iya harusnya. Terus ini tengahnya ada anunya, jadi bolongannya dua apa emang satu lebar gini gak? Lubangannya harus dua. Ini kan kayak ada Oh, iya kan lembaran ada. tipisnya. Ya. Iya. Apertura nasi osea. Berarti aslinya ada pemisahnya kan? Yes. Oke, selanjutnya namanya kita ada suatu septum atau suatu sekat yang akan membagi si hidung menjadi dexter dan juga sinister. Patut nggak di sini? Dia namanya di sini. Bukan yang tengah. Iya, yang tengah cuman kelihatan lebih jelas. Nggak jelas juga lagi. Di sini harus ada hitam-hitamnya. Itu namanya si septum nasi. Kalau di sini kelihatan yang lembaran di tengah sini. Lihat gak ada lembaran di tengah? Iya. Nah itu namanya septum nasi. Dia lembaran yang di tengah. Dia yang akan memisah si hidung ini menjadi dexter dan jadi sinister. Septum nasi di tengah-tengah sini. Kelihatan juga kalau kita lihat dari sisi cuma satu sisi. Cuman dia udah lepas. Soalnya kan dia sekat gitu kan. Septum nasi yang tengah-tengahnya ya. Septum nasi. Oke. Selanjutnya kita membahas
bahas mengenai os incisivum. Yang ini, nah ini kan os nasal ya, os nasal. Terus yang ini os incisivum. Nah, akan ada suatu taju. Yang ini taju 1, 2, seluruh gede nih 1, 2. Taju ini, kalau kalian perhatiin, itu kan miliknya os incisivum, tapi dia mengarah ke os nasal. Oleh sebab itu, namanya adalah processus nasalis osis incisivum. Osis itu artinya milik, karena dia milik. Karena dia milik incisivum dan dia menuju ke nasal, jadinya namanya processus nasalis osis incisivum. Processus nasalis osis incisivum. Ini juga sama yang ini. Processus nasalis osis incisivum. Yang ini kan Kak, yang Yes, set. betul. Juga sama kok. Processus nasalis osis incisivum. Nah, selanjutnya ketika dilihat dari bagian ventralnya dari kraniumnya. Selanjutnya, kalian lihat dari ventral kelihatan jelas ada dua taju. Kelihatan nggak? Kalau dari dorsal kan dia nggak gitu jelas ya, kayak masih ada lembarannya. Iya. Tapi kalau dari ventral kelihatan jelas banget ada 2, 1, 2. Oke, kelihatan? Nah, sabar. 1, 2. Yang tengah. Ini 1, 2. Oke. 1, 2 kelihatan ya. Nah, ini kan ibaratnya dia di atap mulut. Kebayang? Ini kan kepalanya. Ini kan maksila ya. Jadi dia di atap mulut. Nah, atap mulut itu nama lainnya palatinum atau palatina. Tapi kalau kalian perhatiin ini kan posisinya masih di os incisivum, tapi dia terletak di atap mulut atau palatina. Oleh sebab itu namanya adalah processus palatinus osis incisivum. Processus palatinus osis incisivum. Milik os incisivum mengarah dan terletak di atap dari mulut. Oke, langit-langit mulut ibaratnya. Oke, lanjut ya. Terus selanjutnya kita dapat menemukan adanya suatu robekan. Ini kurang jelas. Gula lacrimalis. Lagi yuk. Nih, kelihatan nggak? 1, 2. Satu, Ada fosa saki sama fosa glandula. kelihatan? Ada 2 lubang, 1, 2. Nama lubang itu adalah Visura palatina. Visura palatina. Jadi ibaratnya visura palatina itu dia terletak di antara processus palatinus osis incisivum dan processus nasalis osis incisivum. Dapat dibayangkan? Jadi visura palatina itu ini kan nggak gitu jelas ya. Iya. Cuman dia Sempit. jelasnya itu di tadi yang mana yang ini deh. Fosa glandula Ada yang lebih gede gak ya? Udah. Ini kan ada 2 nih. Ini kan karena tipis ya, tapi kan ini harusnya di tengah ada 2 tulang. Nah, jadi visura palatina itu dia terletak di antara processus nasalis osis incisivum dan processus palatinus osis incisivum. Jadi dia di situ, visura palatina. Dapat dipahami? dan fosa saki lacrimalis. Oke, selanjutnya kita bahas ke os maxilla. Kalau yang fosa saki lacrimalis Di sini yang aku pegang ini hewan kuda. Kenapa aku tahu ini hewan kuda? Pertama di sini kalian lihat ada suatu rigi tajam yang menonjol. Namanya adalah Crista facialis. Bentukan ini ditemukan pada hewan kuda. Kalau misalnya pada hewan sapi, kita tidak bisa melihat adanya bentukan taju tajam, melainkan kita dapat menemukan suatu penonjolan di sini. Kelihatan ada yang menonjol. Namanya adalah Tuber faciale. tuber faciale. Jadi kalau di ruminansia tuber faciale, kalau di kuda dia namanya crista facialis. Oke, selanjutnya di sini yang tadi aku hampir salah bahas, di os maxilla ada suatu lubang. Yang ini namanya karena dia terletak di bawah dari rongga mata, namanya adalah foramen infraorbitale. Foramen infraorbitale, di mana lubangnya itu foramen, tapi salurannya namanya kanalis
infraorbitalis. Nah, kanalis infraorbitalis ini akan dilewati oleh suatu nervus, yaitu nervus infraorbitalis. Kanalis infraorbitalis dilewati oleh nervus infraorbitalis. Oke, Iya, betul. yang ini ya. Foramen infraorbitalis. Menampungnya. Kanalisnya sama. Ini kan lubangnya, tapi di dalamnya seluruh salurannya itu namanya kanalis. Berarti kalau misalnya Penunjukannya sama, cuma Pakai beda clue. dipakai clue. Kalau alur atau groove itu kan sulcus, tapi kalau misal lubang itu artinya foramen. foramen. Yang ini, Ke kaudal sini. iya, ini Dia menjadi Itu potel. penyusun dari bagian ventral. itu potel. Oke, lanjut ya. Di sini kalian lihat, ini kan gigi premolar terakhir ya. Nah, di sini ada suatu penonjolan. Nama penonjolannya adalah tuber maxilla. Dan di sini juga sama. Dia artinya posisinya tepat di belakang gigi yang ini. Ini namanya tuber maxilla. Dia terletak di kaudal dari gigi. Kaudal dari gigi terakhir. Tuber maxilla. Ini juga sama kalau di kambing. Ini kan gigi. Terus gigi terakhir di sini ada nama penonjolan tuber maxilla. Tuber maxilla. Dapat dipahami? Tuber maxilla. Dia di kaudal dari gigi terakhir. Tuber maxilla. Bentukan sudutnya namanya raptus zigomaticus. Oke, selanjutnya kita kan di sini dapat melihat ada bagian yang ditumbuhi gigi, ada bagian yang tidak ditumbuhi gigi. Nah, bagian yang ditumbuhi gigi ini namanya margo alveolaris. Bagian yang tidak ditumbuhi gigi namanya margo interalveolaris. Alveola. Oke, selanjutnya Ada kata osis tadi ya, osis itu milik dari suatu di kelompok. sini Di sini nggak jelas sih. Di sini batasnya mungkin kurang ya tadi yang Jadi ada besok jelas. ketika udah itu nomornya akan diberi tanda panah. Nah, ini kan tadi yang di kranial dari sutura kan maxilla, yang di kaudal sini palatina. Nah, keseluruhan bentukan yang ada di sini Frontalis osis namanya adalah processus palatinus osis maxillaris. Karena milik os maxilla tapi menuju ke os palatina. Processus, jadi kayak misalnya ditunjuk nempelnya angkanya di sini. Kayak misalnya nempel angka di sini atau di sini. Itu jawabannya processus palatinus osis maxillaris. Processus palatinus osis maxillaris. Jadi keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, terus pada hewan karnivora mereka kan punya dentes caninus ya. Nah, yang ini selanjutnya di sini ada suatu legok yang dinamakan sebagai fossa canina. Fossa canina. Ini kan si dentes caninusnya. Yang gede ini dentes caninus atau gigi taring. Terus di atasnya ada fossa yang dinamakan fossa caninus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas mengenai os lacrimal. ya lebih mudah di sini tidak dijumpai yang namanya processus frontalis osis Oke, os lacrimal itu yang mana? Os lacrimal itu yang di sini. selanjutnya yang berkaitan dengan os Nah, di dalam cavum orbita kita dapat menemukan adanya beberapa bentukan. Yang pertama, bentukan ini hanya terdapat pada hewan ruminansia, jadi cuma ada di sapi dan juga di kambing. Dia terletak di cranioventral. Ini kan kranial. Ini kranial, ini kaudal. Cranioventral artinya di kranial dan di ventral, jadi di sini. Di yang sini. Kita dapat menemukan suatu bentukan gelembung yang dinamakan sebagai bula lacrimalis. Bula lacrimalis, dia di cranioventral. Ini bulanya udah pecah. Oh ya, bula gak kelihatan. Lacrimalis. Burung. Cranioventral. Nah, selanjutnya ada lagi bentukan dia terletak di kranial. Jadi di sini. Ini kan di sini.
Jadi satu di dorsal, satu di ventral. Kalau di ventral tadi namanya bula lacrimalis, tapi kalau di kranial sini namanya fossa saci lacrimalis. Fossa saci lacrimalis. Ya, craniodorsal. Terakhir ada lagi suatu legok. Dia terletak di caudodorsal. Jadi ini caudal dan dia di dorsal. Jadi di sini. Namanya adalah fossa glandula lacrimalis. Fossa glandula lacrimalis. Jadi kalau diulang, di sini ada bula lacrimalis. Terus di sini Fossa glandula Fossa glandula kalau yang di sini fossa saci ya gitu ya. Jadi satu bulanya di kranio-ventral, sacinya di kranio-dorsal, glandulanya di caudodorsal. Dapat dipahamin? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke arcus zygomatikus. Di sini teman-teman lihat dia os zygomatikus itu membentuk suatu sudut. Yang ini nama sudut ini adalah arcus zygomatikus. Arcus zygomatikus. Nah, arcus zygomatikus ini memiliki beberapa prosesus atau beberapa taju. Taju yang berasal dari os frontal menuju ke os zygomatikus. Dapat dibayangin dia dari os frontal lalu dia menuju ke os zygomatikus. Namanya adalah prosesus zygomatikus osis frontalis. Ingat, osis frontalis, milik frontal menuju kemana? Menuju ke zygomatikus. Prosesus zygomatikus osis frontalis. Selanjutnya, kalau misalnya bentukannya dari os zygomatikus menuju ke os frontal, jadi dia dari sini ke sini, namanya adalah prosesus frontalis osis zygomatikus. Jadi kalau di sini straight ke arah bawah itu prosesus zygomatikus osis frontalis, tapi kalau dari bawah ke atas yang ini namanya adalah prosesus frontalis osis zygomatikus. Dapat dipahami? Ini Prosesus zygomatikus osis frontalis, prosesus frontalis osis zygomatikus. Satu, kalau di kuda sabar nanti. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga dapat melihat ada beberapa taju di mana dia menghubungkan antara os zygomatikus dan juga os temporal. Kalau misalnya dia nunjukkan di sini, itu artinya prosesus temporalis osis zygomatikus. Tapi kalau dari sini ke sini, namanya prosesus zygomatikus osis temporalis. Nah, kalau misalnya pada hewan kuda, nih, kalau misalnya kalian perhatiin pada hewan kuda, dia itu tidak memiliki prosesus frontalis osis zygomatikus. Kalau kalian lihat, ini kan ada strukturnya di sini kan. Jadi dia tuh cuma ada prosesus zygomatikus osis frontalis yang panjang. Ini semua namanya prosesus zygomatikus osis frontalis. Kalian boleh catat, kuda dan juga anjing tidak memiliki prosesus frontalis osis zygomatikus. Jadi dia nggak ada yang mengarah ke atas, dia hanya mengarah ke bawah. Prosesus zygomatikus osis frontalis itu kalau misalnya pada hewan kuda. Nah, kalau pada hewan anjing, di sini kalian dapat lihat, maaf yang ini. Nah, dia di sini ini kan kalian lihat ada kecil ya. Nah, ini namanya sih prosesus zygomatikus osis frontalis. Nah, tapi dia nggak punya prosesus frontalis osis zygomatikus. Jadi dia hanya punya 3 taju. Pertama itu namanya prosesus zygomatikus osis frontalis. Terus ini prosesus temporalis osis zygomatikus dan prosesus zygomatikus osis temporalis. Jadi dia tidak punya prosesus frontalis osis zygomatikus, sama seperti hewan kuda. Nah, kalau kalian bandingin sama kuda tadi kan dia ada prosesus
apa namanya, Zygomaticus ossis frontalis yang panjang. Nah kalau misalnya pada hewan anjing, kalian kan dapat lihat ini kan terbuka ya. Oleh sebab itu, kalau misalnya pada anjing itu tuh matanya sangat rawan terkena prolapsus. Prolapsus itu artinya copot. Jadi ibaratnya kita sebutnya prolapsus bulbus oculi. Jadi bola matanya keluar dari cavum orbita. Nah, sebagai apa ya, pengganti dari si prosesus tadi, kalau misalnya pada hewan anjing, mereka tuh punya suatu ligamentum atau suatu jaringan ikat yang membantu dalam memfiksasi si mata. Namanya adalah ligamentum orbitalis. Ligamentum orbitalis. Kan nanti bedain ini kan tadi prosesus Zygomaticus ossis frontalis. Ya. Tapi kan di sini juga ada bentukan yang tadi awal-awal itu. Ya, si visura. Ya. Nanti ada clue. Oh. Kalau prosesus kan artinya taju. Tapi kalau misalnya apa visura, dia robekan atau torehan. Gitu. Oke. Berarti yang anjing gak punya, Ya. itu sama kayak kuda. Prosesus, ossis zygomaticus. Dia nggak ada yang ngarah ke atas. Dia cuma ada yang ngarah ke bawah. Ligamentum orbitalis tadi pengganti prosesus yang Sebagai Frontalis. pengganti si frontalis ossis zygomaticus yang dia nggak punya. kalau di kuda tetap ada nggak ligamentum? Nggak ada. Soalnya kuda kan meskipun dia nggak punya prosesusnya, dia tetap panjang prosesusnya. Jadi tetap nutup. Yes, tetap nutup. Tapi kalau hewan anjing, dia terbuka. Itu ini makin parah. Nah, tepian dari kaput mandibula. Oke, lanjut dulu ya. Selanjutnya kita ada namanya os pterygoideus. Hanya terlihat di sisi ventral. Yang ini 1, 2. 1, 2. Nah, susah ya. Os pterygoideus ini dia tuh kayak punya bentukan yang seperti kait di tengah. Seperti kait. Nama kait tersebut kait hook. Ini tuh patah, harusnya kelihatannya kayak di sini lebih jelas. Bisa itu jadi kaya. Sabar. Ini kan kayak Kait. Kait apa kain enggak? kait. 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 Zoya kain dijemur. Kait. Zoya bilang kain dijemur. Kait yang untuk nangkap ikan. Iya. Kail. Biarin dah. Udahlah, udah. Iya, hey. Dibully. Aku capek. Enggak, Kak. Kita cuma tertawa. Udahlah, biarin dulu. Emang bukan kain. Hook itu kain. Kaitan. Nggak tahu deh. Kait juga bisa. Yes, suka-suka kalian sama aja. Kail, baiklah. Hook. Nah, itu namanya apa? Prosesus. Bukan. Hamulus. Ya, hamulus tuh artinya hook. Kail. Ya, jadi kalau tunjuknya di tengah sih, kayaknya harusnya ada clue. Kail. Apalah itu, nanti aku cari tahu. Kait atau kail. Pokoknya ada clue. Jadi kalau bisa ditunjuknya pas di pucuknya gitu, itu namanya hamulus pterygoideus. Tapi kalau misal keseluruhan dari tulangnya, itu namanya prosesus pterygoideus. Jadi keseluruhan strukturnya prosesus pterygoideus, tapi kayak tonjolannya namanya hamulus pterygoideus. Dapat dipahami? Kalau di sini Ini hamulus. terus yang semuanya Keseluruhannya prosesus pterygoideus. Nah, terus ada juga os fomer, tapi selalu udah pecah. Oh ini. Oh, itu. Nggak jadi. Ada. Ini. Namanya os fomer yang di tengah sini. Garis itu. Iya. Os fomer. Os fomer. Kalau di sini kan udah nggak ada ya. Kalau di sini udah kosong, tapi dia tipis banget. Os fomer, tepat di antara os pterygoideus. Oke, lanjut. Terus os palatina, dikit
lagi. Ini kan jelek, gak suka. Yang ini aja. Sumpah dia ngejek banget rasanya. Sulit. Oke, ini kan ada os palatina di caudal dari sutura. Nah, kalian lihat di sini ada foramen. Kelihatan ada suatu lubang. Nama foramen ini adalah Foramen Palatinum majus. Foramen Palatinum majus. Ada dua ya, 1, 2. Foramen Palatinus majus. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi caudal, kita dapat menemukan suatu legok. 1, 2. Kelihatan legoknya 1, 2. 1, 2. Legok. Nama legok ini adalah Fossa pterygopalatina. Kenapa namanya pterygopalatina? Karena kan ini os pterygoideus. Terus ini os palatina. Jadi legok di antara os pterygoideus dan os palatina namanya fossa pterygopatina. Nah, selanjutnya sebenarnya dia ada lubang. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan nggak lubangnya? Kelihatan. Kelihatan? Jadi di legoknya ada lubang. Nama lubang ini adalah foramen sphenopalathinum. Nah, fun fact-nya apa? Foramen sphenopalathinum dia itu akan menjadi bagian dari kanalis infraorbitalis. Artinya si foramen infraorbitalis ini kalau kita tusuk itu sebenarnya akan nyambung dengan foramen sphenopalatina. Dapat dipahamin? Apa Kak, nembus ke? Jadi bukan bagian, kayak mereka ujung satunya. Ya, nembus ke. Kayak kanalis infraorbital, foramen infraorbitalis, dia akan terus, kan dia melalui kanalis infraorbitalis. Nah, dia akan berakhir pada foramen sphenopalathinum. Nah, kedua foramen tersebut akan menjadi tempat lewatnya arteri vena nervus infraorbitalis. Arteri vena nervus infraorbitalis. Jadi fossanya, legoknya itu kan namanya fossa pterygopalatina. Lubangnya namanya foramen sphenopalathinum. Nah, foramen sphenopalathinum ini dia akan menerus hingga ke foramen infraorbitalis yang ini. Nama salurannya itu kanalis infraorbitalis, di mana dia akan dilewati oleh arteri vena nervus infraorbitalis. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya kita bahas ke os mandibula. Bentar Kak. Yang tadi yang foramen infraorbitalis itu dilewati sama nervus infraorbitalis aja apa tetap sama arteri vena nervus? Arteri vena nervus. Oh. AVN. Oke, sekarang kita bahas mandibula. Udah bisa bedain belum mandibula kuda sama mandibula sapi? Loh, ini sama. Iya. Nah, apa yang kira-kira berbeda? Ya, katanya kalau kuda dia lebih sigma. Dia lebih lurus, lebih membulat. Ini kan kuda nih. Tapi kalau di sapi dia kayak belok-belok, seret. Kayak huruf S. Ingat S itu kan sapi. Jadi ini milik hewan sapi. Gak usah Kalau manusia mirip mana? nggak tahu ya, maaf bukan dokter manusia. Jadi ini kuda dia membulat, kalau sapi dia kayak huruf S. Dapat dilihat semua? Iya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai beberapa bentukan ya. Di paling caudal yang ini kita dapat melihat suatu bentukan taju yang kita sebut sebagai processus condylaris. Processus condylaris. Nah, di bagian atasnya kita dapat melihat suatu permukaan. Kelihatan permukaannya? Nama permukaan ini kita sebut sebagai kaput mandibula. Kaput mandibula. Dan kalau kalian ingat nanti kaput mandibula ini dia akan berartikulasi atau bertaut dengan bentukan Facies articularis. dia kurang lebih kayak ya ini
nggak Oh, pas. masuk gitu. Kan kayak gini ya. Dia nusuk ke dalam gitu kan. Iya. Oh. Kayak masuk ke dalam gitu. Ini kan si fascies articularisnya kan. Dia pas gitu. Bertahu. Fascies articularis os temporal. Harus pakai os temporal gitu. Mungkin harus. Kalau mau aman harus aja. Aku tidak mau disalahkan kalau kalian salah. Cari aman aja. Oke, ini tadi apa namanya? Kaput mandibula. Nah, di sisi lebih ventralnya di sini ada ibaratnya karena kita ada kaput, pasti kita ada lehernya. Namanya adalah kolum mandibula. Nanti kalau misalnya uprak gimana? Kalau misalnya ditunjuknya di sini, itu pasti sih kaput mandibula. Terus kalau misalnya kolum atau prosesus, kalau kolum mungkin ada clue leher, atau misalnya dia nggak ada clue leher, dia bilangnya keseluruhan bentukan. Jadi kalian jawabnya kalau keseluruhan prosesus condylaris, karena kan ini keseluruhan dari si prosesusnya. Tapi nanti untuk clue-nya aku make sure lagi, soalnya dari kita belum nentuin mau gimana penunjukannya gitu. Tapi kurang lebih kalian tahu kalau misalnya ditunjuknya dari dorsal udah pasti itu kaputnya, karena jelas ini kan ada permukaannya ya, kaput mandibula. Terus di sini kolum, dan keseluruhannya itu prosesus condylaris. Oke, lanjut ya. Di sini kita dapat melihat suatu tajuk yang lebih besar, namanya adalah Prosesus coronoideus. Oh ya, coronoideus. Prosesus coronoideus. Nah, di antara prosesus coronoideus dan prosesus condylaris ada suatu apa ibaratnya? Suatu rigi atau suatu torehan. Namanya adalah Sulcus. incisura. Oh iya, incisura Ya, mandibulae. incisura mandibulae. Jadi misalnya ditempelnya di sini nomornya, straight. Iya, Itu ini. artinya incisura mandibulae. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita mau bedain lateral medial. Sebenarnya gampang, kalian lihat aja dari bekas potongannya. Kan kelihatan. Ini medial. Oh iya. Ini lateral. Oke, kita bahas yang lateral dulu. Di sisi paling kranial, kalian dapat melihat ada suatu lubang. Yang ini. Nama lubang ini adalah foramen mental. Foramen mental. Dia di paling kranial. Itu kalau di lateral. Kalian boleh tulis foramen mental itu ada di lateral, dalam kurung lateral. Foramen mental. Oke, selanjutnya ini kan lateral ya. Di lateral sini, yang ini kita dapat melihat suatu legok yang dinamakan sebagai fossa masseterica. Iya, dia bagian dari molar. Oh ya, fossa masseterica. Nah, sesuai namanya, dia akan dilekati oleh suatu otot yang dinamakan musculus masseter. Tuh. Jadi, fossa masseterica dan foramen mental itu terletak di lateral. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi medial, terdapat perbedaan. Kalau kalian lihat, lubangnya itu malah di kranial, yang ini. Di kaudal. Iya, kaudal, maaf, tadi kranial. Di kaudal. Nah, nama foramen ini adalah Foramen mandibulae. Foramen mandibulae. Yang ini. Foramen mandibulae. Nah, selanjutnya di medial itu tuh lebih banyak bentukan. Pertama, di sisi atas ini, di sini ada suatu alur. Namanya adalah sulcus mylohyoideus. Apa itu mylohyoideus? Itu adalah nama otot. Dia akan kalian pelajarin besok. Nanti ada muscus mylohyoideus gitu ya. Sulcus mylohyoideus. Nah, ini ya sulcusnya. Nah, tapi di sisi bawahnya yang ini ada suatu legok yang dinamakan fossa pterigoidea. Fossa pterigoidea. Jadi kalau misalnya di lateral kita namanya fossa masseterica, kalau di medial namanya fossa pterigoidea.
Terus di atasnya fossa itu ada alur yang tadi kita bahas. Sulcus, mylohyoideus. Gitu ya. Jangan bingung antara sulcus di sini, fossanya di sini. Sulcus, fossa. Kalau di sini sulcusnya yang ini. Iya, Sulcus ini Fossa. yang fossa. Oke. betul. Oke, lanjut ya. Terus di sini Angulus. kita juga ada sudut yang dibentuk oleh si mandibula. Namanya adalah angulus mandibula. Nah, angulus mandibula ini kalau pada hewan karnivora dia tidak ada. Dia digantikan oleh suatu prosesus yang dinamakan sebagai Processus angularis. Kalian udah tahu belum kayak gimana bentukannya? Bentar. Tadi ada yang minjem tulang. Nah, ada tambahan kan? Yang ini. Oh. Kelihatan semua nih. Ya. Namanya adalah Processus angularis. Jadi kalau misalnya di sapi dan kuda itu kan dia jadi bulat aja angulusnya. Tapi kalau di karnivora dia nggak ada angulus, dia adanya Processus angularis. Dapat dipahami? Oke, lanjut ya. Terus sama seperti maksila, ada tepi yang ditumbuhi oleh gigi, ada tepi yang tidak ditumbuhi oleh gigi. Tepi yang ditumbuhi oleh gigi ini namanya margo alveolaris, dan yang nggak ditumbuhi gigi namanya margo interalveolaris. Jadi sama seperti tadi, ini kan medial karena ada bekas torehannya. Ini lateral. Nah, di lateral tadi sawan nama ini apa? Sawan. Ini namanya? Bentar kakak, foramen metal. Oke, betul. Terus ini namanya apa? Naila? Ini lateral atau medial? Oke, jadi fossa. Masseterica. Ya, fossa masseterica. Terus zoya. Yang ini namanya? Foramen mandibulae. Ya, foramen mandibulae. Aman semua? Oke, lanjut ya. Terus apa yang belum? Oh, kalau misalnya pada hewan kuda, ingat dia yang membulat, kita dapat menemukan suatu apa ya, robekan kecil yang tidak begitu terlihat sebenarnya di sini. Jadi dia tepat setelah angulus. Yang ini namanya adalah incisura Tuh, incisura vasorum facialum. Kenapa ini penting? Karena di sini kita dapat melakukan palpasi pada hewan kuda. Jadi nanti di incisura vasorum facialum akan dilewati oleh arteri. Tuh, dia akan dilewati oleh arteri facialis. Jadi di kuda tuh bisa dipalpasi dari si maksilanya, mandibulanya, gitu. Enggak. Nah, Enggak. cuma di kuda. Loh, cuman di kuda, Kak, incisura-nya. Setahu aku cuma di kuda. Di vocab enggak. Enggak ada tulisannya. Ini aku make sure lagi. Tapi yang pasti palpasinya cuma di hewan kuda. Palpasi di sininya cuma di hewan kuda. Karena kuda terlalu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Terakhir gigi. Di sini ada gigi. Dan Ada yang tahu nggak nama lain incisivum apa? tetes ya gigi. No. Aku bukan ngomongin giginya, aku ngomongin osnya. Ada yang tahu nggak nama lain os incisivum apa? Apa itu? Iya benar sih Rambo. Bukan. Jadi os incisivum nama lainnya premaxilla. Sebelum. Premaxilla. Kenapa premaxilla? Karena sebelum dia- maksila. Iya benar, karena dia di depan maksila. Makanya namanya os premaxilla. Nah, makanya ketika kita membahas gigi kan ada yang namanya premolar. Nah, itu, Oh, iya. itu asalnya karena namanya premaxilla, jadi dia premolar gitu. Nah, ini gigi yang tumbuh ya, yang ada pada os incisivum. Gigi yang ada pada os incisivum ini namanya
Dentes incisivus. Betul, dentes incisivus. Nah, terus gigi yang ada di dekat incisivum ini ada 3, 1, 2, 3. Ini adalah gigi Caninus. premolar. Molar. Loh. Salah semua. Premolar. Kan tadi aku jelasin. Ini kan namanya premaksila. Artinya yang dekat sama Oh, iya. premaksila premolar. Ada 1, 2, 3. Terus Kan ini. 3 udah ngapain? 1, 2, 3 namanya dentes Dentes. molar. Karena kalau misalnya Oh, pada berarti hewan ini kuda, premolar. dia tidak ada. Sebenarnya dentes caninus itu ada pada hewan kuda jantan. Tapi bahkan di kuda jantan pun dikit. Kayak cuman berapa persen. Jadi dia jarang banget ada. Oh, berarti 1, 2, 3 Ya. premoral. Premolar. 1, 2, 3 molar. Ya. Oh. 1, 2, 3 premolar, 1, 2, 3 molar. Dapat dipahami? Oke. Itu kalau misalnya pada hewan kuda. Kalau misalnya pada hewan sapi, mana sapinya? Dia sama aja. Premolar ada 3, 1, 2, 3, molar ada 3, 1, 2, 3. Tidak ada perbedaan. Kalian lihat di PPT kan ada tabel-tabel itu kan yang perhitungan Iya. gigi. Itu bisa dibaca. Nah, terus aku mau jelasin soal ini. Ini kalian lihat gak ada gigi yang menonjol ini? Iya. Ini adalah gigi taring atau disebut juga sebagai Sectorius. bukan. Dentes caninus. Ini gigi taring itu nama lainnya dentes caninus. Dentes caninus. Ingat kita ada mempelajari fossa caninus itu karena ada si dentes caninus, gigi taring. Nah, dia kan di maksila juga ada nih. Yang ini, gigi taring. Dentes caninus. Dentes. Iya, di karnivora aja dan di kuda jantan. Nah, kalau sektorius itu kalian lihat nggak? Kayak ada gigi yang besar sendiri yang gabung ini 1, 2, 3. Iya. Nah, Pegunungan. ini dinamakan sebagai Dentes sectorius. Ya, dentes sectorius atau dens carnassial. Oh gitu ya kak, berarti belakangnya hitung molar. Nah, ini mau aku jelasin. Jadi, dens carnassial itu kalau misalnya pada mandibula, dia terbentuk dari gigi molar ke Dua belakang. iya, kedua ke belakang. Hah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya pada ini kayak dia salah nulis deh. 1, 2, 3, 4. Oh benar, dia artinya dari molar 1. Mandibula itu molar 1. Tapi kalau pada maksila, nih. Kalau pada maksila, ini kan di sini ya. Dia terdiri dari premolar 4. Premolar 4. Itu sih dens sectorius atau dens carnassial. Kalau di maksila, dia premolar 4. Kalau di mandibula, dia molar 1. Itu ya. Terus yang tabel cara baca gigi udah paham cara bacanya? Kalau itu kan 2 kali karena kanan kiri. Terus misalnya 2/3. Artinya 2 di maksila, 2 di mandibula. 2 di maksila, 2 di mandibula. Tapi itu baru satu sisi. Kayak ibaratnya baru satu mandibula. Kan mandibula ada 2 kan, ada kanan kiri. Nah, dia kali 2 kali 2. Jadi 4/6. Jadi total ada 10. Paham cara bacanya? Aku nggak bawa tab sih. Kayak merem-merem gitu ya kak ya. Belum download lagi filenya. Ada yang mau ditanyain?